Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini cuma 33 mahasiswa. 35. Atau mungkin masih belum semua aja ini. Sepertinya belum semua join, Pak, tapi sudah saya ingatkan lagi di grup angkatan. Oke, diusahakan ya segera kumpul nanti biar nggak terlewat informasinya. Oke, Pak. Ngetik sungai, saat kan nggak nanya liga tak foto tak kirim nonton loh. Oh iya sih, bener. Iya dibaca ini bener-bener. Oke, saya buka dulu ya. Selamat siang kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara sosialisasi sosialisasi PKL ya. Sosialisasi PKL dan skripsi yang sebelumnya sudah saya mintakan untuk dijadwalkan, namun sebelumnya masih belum bisa dilaksanakan karena banyak kegiatan, dan baru hari ini bisa kita laksanakan. Jadi sebelum kita menginjak pada kegiatan ini, sebenarnya saya ingin menceritakan kondisi kita bahwa di FMIPA, khususnya di program studi biologi itu, teman-teman itu bisa nanti mengakses di website. Ini saya dikasih izin share ya. Jadi nanti teman-teman sering-seringlah mengunjungi website, karena di website ini sebenarnya informasi terkait kegiatan akademik itu sudah sangat banyak. Khususnya nanti terkait PKL maupun skripsi, apa yang dibutuhkan dalam kegiatan PKL dan skripsi itu sudah tersedia di website. Nah, ini kalau teman-teman lihat di halaman depan aja sudah ada form pelaksanaan PKL dan skripsi, sehingga nantinya paham bahwa semua kegiatan akademik itu ada prosedurnya. Kita tahu bahwa PKL dan skripsi itu kita tahu bahwa PKL dan skripsi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dia melaksanakan riset. Kalau skripsi memang riset, kalau PKL bisa jadi mini riset atau magang di instansi yang telah ada kerjasamanya, sehingga apa yang dilakukan nantinya berkaitan dengan kajian biologi, tentu saja dengan kajian biologi yang sesuai dengan bidang ilmu yang ada di biologi, khususnya biologi organisme. Nah, PKL ini kalau teman-teman pahami, ada syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu PKL itu harus mencapai 110 SKS. Kalau skripsi ini kan ada 3 tahap ya. Skripsi itu dari seminar proposal skripsi, seminar hasil skripsi, sama sidang skripsi. Nah, 3 tahapan itu tentunya kalau tahap pertama adalah sempro, maka sempro ini harusnya sudah sebelumnya sudah melaksanakan PKL, sehingga PKL dulu, kemudian sempro, semhas, skripsi. Kalau belum PKL, maka syarat untuk melaksanakan skripsi itu belum bisa dilakukan. Jadi ingat ya, PKL itu syarat utamanya adalah 110 SKS. Kemudian setelah itu, kalau sudah selesai PKL, ada laporan selesai, baru bisa mengurus skripsi.
Coba sekarang teman-teman perhatikan di layar. Jadi kalau dari halaman depan, teman-teman coba nanti cek di buka sorot tab yang akademik ya. Di akademik ini, ya jaringannya agak lambat. Nah, kalau di akademik nanti ada banyak informasi terkait akreditasi, pedoman akademik, prosedur akademik, kalender akademik, kemudian urusan akademik yang saya nggak tahu, jadwal perkuliahan hingga kurikulum. Nah, akademik apa yang harus kita buka? Kita buka untuk yang pedoman dulu. Pedoman dulu. Buka yang pedoman dulu, teman-teman. Kemudian pilih yang pedoman akademik Unisma terbaru, yaitu tahun 2020-2021. Nanti kalian akan membuka buku pedoman akademik. Di buku pedoman akademik ini, khusus yang biologi, itu di halaman 74. Halaman lembarnya ya. Kalau halaman lembarnya 74, ya agak lambat ya loadingnya. Kita tunggu. Oke, di situ nanti teman-teman ada informasi mengenai mata kuliah apa saja yang ada di kita, kemudian prasyaratnya apa, kemudian semesternya berapa, itu ada di situ semua. Ya, ini agak bawah. Sehingga nanti teman-teman tahu, oh kita itu sudah bisa PKL atau belum. Ya syaratnya yaitu tadi, kita nanti lihat di prasyaratnya. Nah ini, PKL itu 110 SKS. Kemudian kalau skripsi, seminar proposal itu di sini. Syaratnya adalah MKD 61210 PKL. Nah, ya saya kira teman-teman sudah paham lah terkait ini. Sehingga ini sebenarnya harus teman-teman pegang. Teman-teman harus pahami semua aturan yang ada di sini untuk memperlancar kegiatan perkuliahan teman-teman di Unisma. Nah, itu kuncinya. Itu untuk pedoman akademik. Kemudian, kalau kita buka lagi di tab akademik ini, ada prosedur akademik. Nah, prosedur akademik ini sudah ada alur-alur untuk pengajuan PKL, pengajuan skripsi, dan sebagainya. Nah, untuk yang prosedur PKL ya, teman-teman itu kan ini ada 2 tahap. Ini sudah saya buatkan gambarnya langsung muncul aja biar nanti nggak bingung. PKL ini teman-teman itu menentukan topiknya dulu. Kemudian setelah menentukan topik, teman-teman bisa mengajukan judulnya ke Ketua Program Studi, yaitu saya. Sehingga istilahnya ini konsultasi ya. Konsultasi judulnya ini Pak. Kalian mau bidang apa gitu. Terus bidangnya, oh mau bidang lingkungan, oh berarti bidang lingkungan. Saya cek sesuai enggak dengan bidang lingkungan yang ada di biologi, yang memang bisa di dalam. Setelah itu kalau memang disetujui, maka saudara bisa nanti menyusun rencana PKL atau proposal. Nah, proposal ini memang tidak selalu dosen itu meminta proposal. Sehingga proposal ini diajukan nanti ke dosen pembimbing. Setelah dosen pembimbing setuju, ya
Berarti oke, kalian baru nyusun proposal yang full. Rencana PKL itu planningnya apa aja sih? Nanti disempurnakan karena dari sini teman-teman sudah mengajukan di sini tahap ini teman-teman sudah mengajukan yang sering teman-teman itu dosen dulu. Padahal kalau dalam aturan, dalam administrasinya adalah teman-teman minta tanda tangan ke KPS dulu. Ya, bisa didengar ya? Tanda tangan ke KPS dulu. Untuk saya cek, memastikan judul itu sudah sesuai dengan pembimbing, calon pembimbingnya, baru teman-teman ke pembimbing. Setelah itu minta tanda tangan selesai. Nah, surat kesediaan pembimbing dan surat pengantar yang sudah ditandatangani nanti diserahkan ke TU. Jadi alurnya seperti itu ya. Ke saya dulu, baru tanda tangan ke pembimbing, baru diserahkan dokumennya, berkasnya ke TU. Nanti dari TU itu akan menerbitkan surat SK pembimbingan yang nanti ditandatangani oleh dekan. Setelah itu di sini teman-teman nanti bisa melanjutkan proposal itu yang sudah dibimbing jelas pembimbingnya siapa, diajukan ke instansi. Nah, instansi yang dituju nanti akan saya jelaskan. Instansi tentunya juga membawa surat ya, surat izin PKL ya. Nah, ini nanti surat izin PKL itu, jadi gini, teman-teman ke instansi bertanya, apakah nanti memfasilitasi PKL atau tidak. Karena pada kondisi pandemi seperti ini, tidak banyak instansi yang menerima PKL dari mahasiswa. Nah, ini perlu konfirmasi, perlu di survei. Kemudian kalau sudah ada kesepakatan, teman-teman baru menyerahkan proposal, kemudian beserta surat izin PKL-nya. Nah, kalau sudah izin PKL masuk ke instansi, kemudian diberi izin, maka saudara akan melaksanakan PKL. Nah, di sini nanti teman-teman akan dibimbing oleh dosen pembimbing lapang dan juga tetap dengan dosen pembimbing yang ada di kampus. Setelah itu jam kerjanya kalau waktunya harusnya sih 10 jam kerja ya. 10 jam kerja atau kalau dihitung satu SKS adalah 150 menit per minggu. Per hari dalam 1 minggu. Jadi nanti saya ulas lagi ya terkait SKS. Intinya adalah teman-teman nanti PKL dimulai hari Senin hingga 10 jam. Tetapi nanti penyesuaian jam ini adalah mengikuti dari tempat instansi yang saudara ikuti. Bisa jadi nanti bukanya Senin sampai Sabtu. Kalau Senin sampai Sabtu berarti jamnya mulai jam 7 sampai jam 4. Ya wes, kita ikuti aja aturan mainnya dari instansi. Setelah nanti selesai melaksanakan PKL, tentunya teman-teman punya kewajiban menulis kartu konsultasi kepada dosen pembimbing, sama dosen pendamping yang ada di tempat PKL. Nah, ini kartu konsultasinya diisi. Nah, saya sering menemukan bahwa teman-teman itu mengisi kartu konsultasi itu hanya di akhir-akhir mau ujian. Padahal kalau kita ketahui, progres kegiatan PKL itu tidak hanya 1-2 kali, tapi setiap kali melaksanakan PKL. Jadi misalnya datang di hari pertama, kalian melaksanakan apa? Nah, itu juga dikonsultasikan.
dikonsultasikan, ditandatangani oleh atau diparaf oleh dosen pendamping. Nantinya ketika teman-teman ke kampus minta pembimbingan dengan dosen, teman-teman isikan apa yang dikonsultasikan dan diparaf oleh dosen. Selanjutnya, jika sudah paraf selesai, lengkap, nah ini nanti menjadi bukti kegiatan kalian itu PKL, bukti kegiatan PKL teman-teman itu benar-benar dilaksanakan di instansi. Kemudian menyusun laporan PKL. Nah, laporan PKL-nya sudah ada formatnya, pedoman penulisan PKL nanti dibuka sendiri ya. Dibuka, kemudian nanti di-download, bagaimana cara menyusunnya itu diperhatikan. Setelah itu, apabila sudah selesai, nah ini tinggal ujian. Nah, ujian ini teman-teman coba nanti baca juga SOP ujian PKL. Pendaftaran ini ujian PKL ini untuk yang pendaftaran. Jadi di halaman depan tadi di homepage-nya website ini ada PKL daftar kemudian ujian. Di situ nanti pendaftaran masuk, kalian juga perlu konfirmasi ke TU karena nanti TU tidak hanya mengecek dari data yang ada di form, tetapi untuk validitasnya, untuk membuktikan bahwa teman-teman itu mau ujian, maka teman-teman perlu menghubungi TU, baik secara online maupun secara langsung ke kantor. Setelah itu, nanti setelah teman-teman daftar dan sebagainya, nanti kan ada ujian. Ujian nanti biasanya dari dosen pendamping juga akan diberi form penilaian. Dosen pendamping siapa? Ya dosen praktisi yang mendampingi kalian di instansi. Dan untuk ujiannya juga di sini juga ada form penilaiannya. Setelah itu kalau sudah nanti form itu berserta dengan berita acara dan sebagainya itu nanti dilaporkan oleh dosen yang diserahkan ke TU. Nanti dari TU akan memasukkan nilai teman-teman ke siswa. Nah, dari inilah nilai kalian muncul. Oke, sudah clear ya? Kemudian, saya menekankan kembali, teman-teman, saya menyarankan teman-teman mempunyai buku kegiatan penelitian di instansi, atau istilahnya logbook. Nah, logbook ini disusun sendiri, nggak apa, atau mungkin ditulis di buku sendiri, atau mungkin diketik kegiatan yang dilakukan harusnya dilampirkan di laporan PKL, karena itu nanti bukti kegiatan kalian PKL di sana. Baik, untuk alur PKL sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Ada yang ingin bertanya, Pak, nanti pembimbingnya itu siapa, Pak? Nah, ini makanya teman-teman itu perlu konsul ke saya. Nanti akan saya jelaskan terkait siapa yang sesuai pembimbingnya. Ya, silakan ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita lanjutkan. Ya, Tia. Bapak mau bertanya, kan kita kan PKL kan itu akhir semester 6, berarti 110 SKS itu dihitungnya pas kita masuk semester 6, kita semester berapa? Semester 5 atau gimana, Pak? Maksudnya kita tuh bisa boleh PKL pas semester 5-nya atau setelah semester 5 menuju semester 6 seperti itu, Pak. Oke. Jadi gini, sering kali teman-teman itu belum bisa mengetahui kapan ya saya itu PKL. Nah, itu tadi jelas, SKS-nya harus 110. Jadi kalau sekarang Tia itu berapa SKS yang sudah ditempuh dalam 4 semester ini?
Mic-nya diaktifkan dulu. Mic-nya diaktifkan dulu dia. 92, Bapak. 92. Itu sudah dengan semester ini, semester ganjil Belum. kemarin. Oh, belum. Maksudnya belum sama semester 5 nanti, baru sampai semester 4. Gimana itu ceritanya? Kalau Gimana ya? ya gini ya. Awal kan 20 SKS. Ya, Terus semester 2 24, semester 3 24, semester 4 24. 24 kali 3 ditambah 20, 92. berarti totalnya berapa? 92. 92. 92. Kalau mau 110 berapa, kurang berapa berarti? 92, 110, 8 sama 18 ya? Oke, 18. berarti 18 ya? Berarti kurang 18. Nah, kalau gitu kan belum selesai, belum mencapai ya? Tia berarti harus ke semester 5 dulu. Semester 5 dulu, kemudian ngambil mata kuliah dulu. Kalau semester ini lolos dapat A semua, misalnya IPK-nya 4 lah. IP-nya 4. Kemudian nanti di SKS yang bisa diambil kan 24 ya masing. Berarti ditambah dengan semester ini, ditambah 24 sudah 116. Nah, berarti itu kalau sudah 116, di semester 5 menuju semester 6, di antara semester itu teman-teman bisa ngambil PKL. Gitu ya. Berarti setelah semester 5 baru bisa mengambil Mungkin PKL. yang lain ada yang sudah nyampe. Iya, betul. Setelah semester 5 baru teman-teman bisa ngambil PKL. Gitu ya. Berarti untuk SKS PKL itu tuh masuknya ke semester 6 ya, Pak? Misalkan kalau saya gitu. Iya. Jadi nanti PKL-nya itu diprogram di semester 6. Tapi pelaksanaannya di setelah semester 5 dan sebelum semester 6. Jadi waktu libur kalian itu memang dimanfaatkan untuk PKL. Ya, Tia? Gitu ya? Iya, Pak. Siap, terima kasih. Ya? Oh ya. Yang lain ada yang sudah 110 SKS misalnya? Ada enggak dari angkatan ini? Belum, Pak. Harusnya ya? belum ada. Gimana? Harusnya sih belum ada. Nggak dengar, Fik. Maaf ya. Oke ya. Jadi untuk teknis gimana kalian mulai PKL dari daftar sampai nanti ujian sudah clear ya. Nah, sekarang saya ingin lanjut dulu ya. Terkait bagaimana saya menentukan bidang kalian dosen yang nantinya menjadi dosen pembimbing kalian. Saya share screen dulu. Nah, coba nanti kalian buka lagi ya di profil, kemudian masuk ke sumber daya manusia. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat informasi tenaga pendidik, yaitu dosen, semuanya, yaitu mulai dari jabatan akademik, pendidikannya, NPP dan NIP-nya, NIDN-nya, dan bidang ilmunya. Nah, ini lengkap semua. Nah, untuk lebih lengkap lagi, teman-teman bisa klik di namanya. Nah, ini. Contoh misalnya saya punya Pak Hasan dah. Kalau punya saya nanti enggak bagus-bagus amat juga malu saya. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat di sini.
Jadi kalau misalnya butuh CV, Pak saya butuh CV, enggak, teman-teman bisa buka linknya di sumber daya manusia ini. Ya, agak lambat ya. Oke, sambil nunggu, kalian akhirnya bisa tahu nanti, oh kalau saya ngajukan dosen pembimbing kira-kira siapa ya. Teman-teman juga bisa prediksi. Kalau misalnya bidang yang akan diamati itu adalah terkait biomedik. Nah, ini biomedik itu kita punya dua. Jadi gini, umumnya bioteknologi dan juga biomedik ya, biomedik, bioteknologi dan biolingkungan. Nah, biomedik itu ada 2 dosen kita yang bisa menjadi dosen pembimbing, yaitu Bu Atira sama Pak Hari. Nah, untuk Pak Hari, kita ketahui bahwa beliau sudah purna tugas, sudah pensiun, sehingga untuk pembimbing di bidang biomedik hanya tinggal Bu Atira saja. Nah, tetapi nanti teman-teman juga bisa istilahnya juga bisa dibimbing oleh dosen yang lain yang setidaknya kajian penelitiannya itu mendekati, yaitu Bu Nurul. Jadi Bu Nurul nanti pembimbing bidangnya hampir-hampir mirip dengan Bu Atir. Itu untuk yang biomedik. Yang bioteknologi kita punya Pak Syauki, beliau di mikro. Kemudian ada Bu Nurul, kemudian Bu Gatra. Bu Gatra ini lebih ke sains kompleksitas. Nah, apa itu sains kompleksitas? Nanti tanya ke dosen sendiri. Kemudian sebenarnya juga bisa Bu Tingtrim sama siapa ya? Satunya lagi. Sama Bu Masida. Ya, Bu Masida. Bu Masida ini mikro. Walaupun sebenarnya beliau basicnya kimia. Kemudian yang sisanya adalah bidang ekologi atau bidang biologi lingkungan, seperti Pak Usen, Bu Ari, kemudian siapa Pak Hasan, Pak Tito, saya. Nah, itu biologi lingkungan. Nah, nanti kira-kira gimana Pak menentukannya? Misal ya, gini, ada teman-teman yang ingin mengamati terkait ekologi perairan. Nah, di sini nggak ada yang namanya ekologi perairan. Nah, ekologi perairan itu kita harus cermati dulu. Dosennya itu penelitiannya biasanya apa? Nah, untuk mengamati penelitian dosen itu biasanya teman-teman itu bisa cek di Google Scholar. Di Google Scholar nanti masukkan aja namanya dosen kita. Nanti dari situ teman-teman bisa tahu, oh bidang penelitiannya bapaknya itu biasanya ini, oh ibunya biasanya ini. Nah, ini untuk CV-nya Pak Hasan. Nah, ini Pak Hasan, fotonya masih muda. Statusnya masih belum kaya, padahal sudah punya anak 1. Nah, ini bidang mata kuliah yang diajar ya, sudah ada. Kemudian pengalaman penelitiannya ini ada. Kemudian karya ilmiahnya itu juga banyak. Nah, ini teman-teman bisa nanti melihat di sini gitu. Bisa melihat Pak Hasan itu sebenarnya ini tadi keluar ya. Jadi kalau nanti bisa dicek di sini, di CV-nya bisa dicek di Google Scholar. Nah, nanti tinggal klik. Nah, ini ada namanya Pak Hasan Zayadi Universitas Malang. Dibuka aja.
Ya, dicek di Google Scholar, itu semua informasinya ada. Putih ya, nggak muncul ya. Enggak anu, Mas, ada sosialisasi. Maaf tadi ada Bu Katra sedang konsultasi. Jadi teman-teman nanti tolong nanti bisa dicek di Google Scholar, itu ada lah informasi dari dosen-dosen kita semua. Pak Hasan, kemudian kalau Bu Atiro ya Bu Nur Atiro, masukkan aja nama. Nanti muncul nama-nama beliau. Saya juga ada. Nah, riset saya dikit nggak banyak terkait ekologi perairan. Nah, dan seterusnya. Oke, dari itu sudah, atau nanti teman-teman buka CV-nya juga bisa. Setelah itu, teman-teman tentukanlah, oh saya itu ingin bidang apa sih? Ya ini melihat lagi dari track record hasil studi teman-teman. Walaupun ada juga yang kadang nilainya jelek tapi ingin dan dia berusaha keras bisa. Jadi gini, misal ya ada teman-teman mau ngajukan mikrobiologi penelitiannya, PKL atau skripsi, tapi belum ambil mikrobiologi, apa bisa? Saya sarankan tidak mengambil yang tidak diambil sejak mata kuliah yang sebelumnya. Yang sebelumnya nggak diambil itu jangan dipakai untuk penelitian PKL dan skripsi. Karena apa? Kompetensi teman-teman ketika nanti melakukan penelitian tanpa ada basic kuliah yang diberikan oleh dosen, itu nanti sulit untuk sulit untuk melakukan penelitiannya. Basic praktisnya itu juga sulit gitu. Jadi saran saya, misalnya kalau teman-teman ingin mikrobiologi, ya ambillah mata kuliah mikrobiologi sejak awal dan mata kuliah pendukung nanti untuk skripsi teman-teman. Nah, sehingga sebenarnya planning ini sudah sejak awal dilakukan. Jadi sejak awal harus sudah di planning ya, agar nanti tidak perlu teman-teman itu belajar lebih keras lagi ketika mau PKL maupun skripsi. Gitu. Nah, terus gimana nanti kalau kita itu memang pengen itu, tapi nggak ada di sini. Nah, ini akhirnya adalah pengayaan diri. Pengayaan diri, belajar lebih dalam sendiri, sehingga dari situ teman-teman bisa paham. Gitu. Oke, dari terkait pembimbingan, siapa yang nanti pembimbing sudah saya jelaskan. Kemudian sekarang aturannya. Nah, aturan sekarang saya bukakan dulu ya. Nanti kalau teman-teman ingin mengetahui aturan yang harus kita ikuti, aturan yang harus kita ikuti sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi,
itu ada beberapa aturan yang mengharuskan kita untuk membatasi jumlah pembimbingan. Jadi ini ya, ini untuk pembimbingan skripsi. Oh ya, ini pembimbingan skripsi. Jadi ini dasar hukumnya ada, mulai nomor 1 hingga nomor 6 ini semua ada. Yang membimbing itu adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional. Nah, itu wajib membimbing skripsi. Nah, ini juga berlaku ke PKL. Kemudian jumlah maksimal bimbingan didasarkan pada 1. Jumlah bimbingan mahasiswa pada semester ganjil dan semester genap tahun akademik saat itu. Jadi gini, dosen itu membimbing kan tidak hanya di semester genap aja atau ganjil saja. Kemudian jumlahnya itu ada jumlahnya ya. Nanti diakumulasi dalam 1 tahun itu dosen itu boleh membimbing berapa itu ada aturannya. Kemudian, nah di sini rata-rata jumlah bimbingan skripsi per semester ini juga berlaku ke PKL ya. Jumlah bimbingan skripsi atau PKL per semester adalah maksimal 6 mahasiswa. Nah ini perlu dipahami. Kalau dosennya sudah lebih dari 6 membimbingnya, itu akan menjadi presiden jelek ke ketika kita nanti mengajukan akreditasi. Padahal kita nanti akreditasi itu berharap bahwa poin akreditasi itu bisa meningkatkan poin akreditasi kita sehingga nanti kita menjadi prodi yang unggul. Kalau dulu akreditasinya A, sekarang istilahnya akreditasinya unggul. Nah, salah satu caranya adalah ini. Jadi saya mohon teman-teman ikut bekerja sama dalam mencermati apakah nanti dosen itu sudah membimbing 6 mahasiswa atau belum. Sehingga saya sering getol sekali menolak mahasiswa yang ngotot, Pak saya mau dibimbing dosen ini dan ini dengan pertimbangan ini dan ini. Nah saya menolak karena yaitu tadi tujuan kami itu adalah mengikuti pedoman ekuivalensi waktu mengajar penuh. Nah ini istilahnya EWMP dan kriteria akreditasi untuk agar prodi biologi ini bisa mencapai akreditasi unggul. Nah salah satunya adalah mahasiswanya tidak boleh dibimbing oleh satu dosen dengan jumlah bimbingannya adalah lebih dari 6 mahasiswa. Nah, setelah itu kami juga seringkali menghimbau bahwa nanti kalau sudah lebih, kalau sudah mau 7 itu kalau bisa ditolak. Nah, sehingga teman-teman itu saya harapkan harus legowo ya. Legowo bahwa oh Pak ini sudah full, oh saya tak pindah ke dosen yang lain. Nah, untuk ngeceknya kemarin sudah saya minta ke teman-teman yang sudah memprogram skripsi maupun PKL untuk mengisi form ini. Form yang ada di website yaitu manajemen PKL skripsi ya. Nanti nuliskan nama, kemudian pembimbing 1, pembimbing 2-nya siapa, dan seterusnya. Nah, di sini rekodnya nanti tampil di sini. Nah, ini banyak ini, sudah. Nah, ini lengkap. Oke, ini sudah. Dan sebenarnya untuk alur skripsi itu juga hampir mirip dengan alur PKL, namun lebih rumit ya, karena nanti 3 tahap. Skripsi itu sempro, kalau sempro berarti nanti sama mengajukan persediaan pembimbing dulu, tapi konsultasi ke saya dulu, nanti saya buat surat pengantar, kalian baru minta ke pembimbing, gitu. Dan seterusnya. Kemudian kalau sempro sudah, kalian seminar proposal, mempresentasikan proposal kalian, kemudian nanti melaksanakan penelitian, terus sampai nanti muncul hasil penelitian seperti apa. Kalau sudah hasilnya keluar, kemudian seminar hasil, nanti sekaligus melanjutkan ke sidang skripsi. Biasanya waktu revisinya tidak boleh lebih dari 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu, nanti nilainya turun 1 digit. Kalau misalnya dari A, berarti turun jadi B. Gitu. Nah ini teman-teman kalau revisi itu jangan lama-lama, sehingga segera aja diperbaiki,
segera dikirimkan agar tidak memperlambat kinerja teman-teman sendiri. Kalau sudah sidang, sudah seminar hasil, kemudian sidang skripsi, ini sudah sidang terakhir, kemudian presentasi, nanti disitulah teman-teman nanti dinyatakan lulus atau tidak. Nah, lulus itu dalam komisi sidangnya, belum dinyatakan lulus oleh Unisma. Nah, untuk diakui lulus oleh Unisma, maka setelah sidang, kalian mengurus kebutuhan untuk yudisium. Nah, yudisium ini syaratnya apa? Di website tadi sudah ada. Saya tampilkan lagi. Jadi di website semua lengkap. Ajukan yudisium apa aja, mulai TOEFL, mulai pendalaman keislaman dan sebagainya itu lengkap. Terus uji plagiasi dan seterusnya. Nah, itu. Kalau sudah demikian, syarat sudah terkumpulkan, diajukan setiap bulan, kemudian maksimal pengajuannya adalah tanggal 25, nanti tanggal 1 kita kirimkan berkas ke UNIF, tanggal 25 lagi nanti teman-teman mendapatkan surat pernyataan lulus dari Universitas Islam Malang, itu adalah surat lulus tapi belum wisuda. Nah, kalau sudah nanti yudisium selesai, kalian daftar wisuda, nunggu beberapa bulan sesuai jadwal wisudanya. Nah, itu perjalanan teman-teman skripsi di Unisma. Ya. Oke, saya kira sangat panjang dan sangat banyak ya yang harus dicermati ya. Ya, memang kalau alur perkuliahan ya kayak gitu ya. Oh ya, sama satu lagi, kalian harus sering-sering cek di kalender akademik. Ini selalu terlewat oleh mahasiswa. Jadi di sini teman-teman bisa cek kalender akademiknya itu nanti terakhir penilaian itu kapan dan sebagainya itu ada di sini. Atau buka link di sini, buka link BAK Unisma Asia ID. Nanti kalian akan ditunjukkan jadwal ya atau kalender akademik tahun yang terbaru. Nah, di sini ngeceknya. Kalau mau mengajukan wisuda, nah, berarti kan kita harus ke depan ya. Kita harus lihat tahun akademik yang di depan. Nah, di sini dilihat. Nah, di sini lengkap ada jadwal jadwal kegiatan yang ada di Unisma. Untuk yang yudisium ini, nah ini. Wisudanya kapan? Oh ini wisudanya. Oh berarti kalau saya mau wisuda ini, oh berarti saya harus berapa bulan sebelum melakukan sebelum wisuda itu saya harus mempersiapkan kapan yudisium, kapan ujian, kapan seminar, kapan proposal dan seterusnya. Nah ini untuk yang semester aktif tanggal terakhirnya. Berarti finalisasi penilaian itu kapan? Apa maksud saya semester ini berakhir kapan? Ya. Nah itu. Jadi harus sering-sering ngecek di website ya. Oke, saya kira sudah lengkap yang saya sampaikan. Mungkin ada yang terlewat bisa ditanyakan. Ada yang bingung? Sudah? Will, tanya apa Will? Tanya ke USU. Nah, jangan dulu. Ini sosialisasi. Ya, udah. Apaan? Kak, saya ingin bertanya. Bapak, kalau misalkan ikut risetnya dosen itu bisa buat PKL juga ya, Bapak? Oke, pertanyaannya bagus. Bisa nggak kalau kita itu ngikut risetnya dosen, nanti itu dijadikan laporan PKL atau laporan skripsi? Ya pokok laporan skripsi ya skripsi ya. Bisa. Jadi nanti teman-teman itu dosen pasti risetnya itu bisa jadi dia melakukan sendiri
bisa jadi dia bekerja sama dengan instansi. Kalau memang dia bekerja sama dengan instansi, maka kalian PKL juga di tempat instansinya saja. Nah, ikuti nanti, kalian perhatikan apa yang bisa kalian ambil di situ. Kalau saya, bisa jadi nanti saya bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta. Nah, kalian PKL ke Perum Jasa Tirta. Nah, nanti dari situ teman-teman, oh, saya penelitian apa ya di situ ya? Oh, penelitian kualitas air. Kualitas airnya analisis di situ aja sekalian. Nah, tinggal ambil airnya di mana gitu. Atau hubungin Bu Atiro. Bu Atiro nanti kerjasama dengan CV Gria Jamu Siti Ara. Berarti kalian PKL di situ aja. Apa yang di situ ada? Misal, oh dia mengamati fitokimianya atau mungkin ekstraksi herbal. Ya wes, kita PKL di situ aja. Boleh. Itu ya Wilda ya. Ada yang tanya lagi? Oh, terus nanti kalau misalkan data dari PKL kita langsung kita lanjutkan untuk skripsi itu juga bisa kan ya Bapak? Nah, gini. Seringkali kan kita itu habis PKL lanjut aja ke skripsi. Boleh. Tapi harus diperhatikan bahwa yang namanya PKL itu jangan sampai data PKL-nya itu dipakai lagi untuk skripsi. Karena kajian kalian berbeda. Kecuali kalau kalian PKL, kita belajar atau mempelajari yang basic-basicnya dulu. Nanti dikembangkan di skripsi. Nah, itu berarti itu sudah bagus. Berarti menambah parameter untuk yang diamati itu apa. Misalnya kalau untuk PKL mengamati pertumbuhannya tumbuhan A. Nanti deskripsinya dikembangkan, uji fitokimianya, uji analisis kandungannya, dan sebagainya. Itu boleh. Nah, itu saya kira sangat bagus sekali kalau kalian bisa linear seperti itu. Kalaupun tidak linear, itu tidak masalah. Yang penting kalian paham dan bisa melakukannya. Contoh saja saya dulu, itu sebenarnya penelitian PKL-nya saya adalah virus. Gitu. Virus tumbuhan, tapi saya itu berbelok skripsinya di bidang ekologi perairan. Tapi setelah itu saya harus fokus di studi ke S2-nya di ekologi perairan. Jadi tidak masalah sebenarnya. Gitu ya. Silakan yang lain. Ya, Pak, terima kasih banyak. Kita mau tanya lagi. Ya apa, Will? Oke, yang lain nggak gitu. Bapak mau bertanya, ini kan katanya Pak Hari kan udah mau itu apa? Udah mau itu ya. Iya. Nah, tadi kan saya lihat Pak Hari itu membimbing 15 anak. Terus itu juga kemungkinan bakal nanti berubah ya Pak? Maksudnya untuk beberapa kuota dosen yang menghapus skripsi. Maksudnya apakah kuota Pak Hari itu akan ditimpakan kepada siapa gitu loh Pak? Akan berubah kan Pak gitu? Ya, oke. Saya paham. Maksudnya kalau Pak Hari itu bimbingannya 15 ya. Terus belum selesai gitu ya. Kalau belum selesai ya kita alihkan ke dosen yang lain. Dan saya kira jumlah teman-teman, kalau angkatan ini berapa orang? 80. 80 ya? Iya, 80-an. Kalau kita bilang 80, kalau misalnya dosen kita itu punya 13, karena kalau 14 nanti Pak Hari sudah tidak masuk, jadi kita tinggal hitung 13 kali 6 itu berapa? 13 kali 6 78 ya. Kalau 80 mahasiswa membimbing 78 membimbing 6 mahasiswa itu sudah bisa asal merata ya. Nah, ini tugas teman-teman mendistribusikan bimbingan teman-teman sesuai dengan jumlah mahasiswanya, sesuai dengan jumlah dosennya. Kita juga nanti mengkontrol apakah nanti dosen ini sudah full atau tidak. Kalau misalnya full terus bidangnya
harusnya di dosen ini, bagaimana kita nanti mengarahkan ke dosen yang lain. Kalau misalnya dosen yang lain nggak bisa, kemudian bagaimana kita nanti memodifikasi judul kalian. Strateginya kayak gitu. Sehingga nanti teman-teman itu akan dibimbing secara proporsional oleh setiap dosen. Dan kalau misalnya nanti bimbingannya itu terlalu banyak di salah satu dosen, pasti nanti nggak efektif. Gitu. Nggak efektif, nggak efisien. Misalnya saya bimbing 10 orang ini, padahal kemampuan saya hanya 6 gitu. Ya berarti kan nggak bisa gitu. Nanti yang 4 terbengkalai, saya nggak mengerjakan apa nggak mengurusi, akhirnya yang 4 nanti nggak lulus. Kan nanti saya mendolimi kalian kalau kayak gitu ya. Nah, itulah kenapa dari aturan pendidikan tinggi yang sudah diatur oleh Dikti itu menentukan bahwa maksimal itu jangan sampai lebih dari 6. Itu fungsinya. Oke? Gimana dia? Baik, Pak. Oke. Takutnya tuh ada orang rebutan gitu. Aku mau ke sini, aku juga mau ke sini gitu. Oh gitu. Nah inilah teman-teman tolong ya. Saya pesan tidak perlu rebutan karena setiap dosen itu pasti punya kepakaran masing-masing dan bisa membimbing teman-teman. Kalau misalnya bidangnya kebetulan sama, berebut 8 orang lah, yang seharusnya 6, maka tentunya kita bisa mengarahkan ke dosen yang sedikit bisa membimbing teman-teman ke arah itu. Karena secara umum memang lulusan dari dosen-dosen kita itu ya biologi, secara umum adalah biologi. Sehingga kalau dibimbing oleh dosen di bidang biologi, tentunya setidaknya sama. Setidaknya paham semua yang ada di biologi. Hanya saja kita memang perlu mengarahkan ke dosen yang pakar. Karena kalau dengan kepakaran dosen itu akan mengarahkan teman-teman bagaimana melakukan skripsi atau PKL yang benar. Ya, gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, yang lain. Ayo Mami, tanya apa Mami? Biasanya tanya. Yang cowok, Aksan. Ada Galan. Misbah. Yang lain kemana? Oke, Diana? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya harap nanti setelah semester 5, ya setelah semester 5, teman-teman bisa mulai mempersiapkan kebutuhan apa yang dipakai yang akan digunakan untuk PKL. Nah, bidang-bidang kalian itu segera ditentukan. Oh, saya pinginnya di apa sih? Bidang di biolingkungan atau bioteknologi atau apa, sehingga track record kalian mulai dari semester 5 sampai semester 8 nanti, atau mungkin semester 7 kalau bisa, itu bisa tertata dengan baik. Jangan sampai tidak tertata dengan baik, maka berdampak pada waktu lulus kalian itu yang menjadi lama. Ya, kita nggak berharap demikian ya. Oke. Sama ini, saya berpesan, ini kalian yang semester 4 ya, kalian nanti akan menghadapi MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di MBKM kan ada 8 program. Coba saya carikan dulu filenya. Oke. Jadi ya, mohon diperhatikan. Ini kemarin saya buat untuk PPT Ormawa sebenarnya, tapi
intinya sama. Kegiatan MBKM itu ada 8. Mulai dari pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, magang atau prakarya kerja, kegiatan wirausaha, proyek independen, asisten mengajar, penelitian, dan KKN tematik ya. Nah, semua ini akan ditawarkan mulai semester 5 hingga semester 7. Nah, semester 5, 6, 7. Nah, kalian itu diberi kebebasan mau melaksanakan MBKM yang seperti apa. Karena skemanya itu ada banyak. Kalian yang mau tetap di biologi aja atau mau belajar di luar. Nah, belajar di luar itu ya tadi kalau mau belajar di luar bisa lewat pertukaran pelajar ya. Bisa nanti PKL. Bisa nanti ikut kampus mengajar ya. Riset dengan mitra studi, terus ada studi independen, kewirausahaan dan sebagainya. Nah, ini teman-teman tolong nanti ketika mengambil ini diperhatikan mata kuliah yang ditawarkan di biologi. Banyak sekali kasus yang untuk semester ini saya menerima banyak kasus bahwa mahasiswa yang mengambil pertukaran pelajar atau melakukan studi independen itu mereka tidak memperhatikan kajian biologi kita. Ada yang studi independen tapi dia ngambil studi independennya di bidang ekonomi ya, digital marketing, padahal kita nggak ada mata kuliah digital marketing gitu. Sehingga sebelum melakukan kegiatan kalau tertarik bisa dikonsultasikan ke KPS ya, ke saya atau mungkin ke WD1 atau mungkin ke dosen pembimbing akademiknya, sehingga nanti oh kalian memilih mitra itu yang ini aja yang di bidang biologi gitu. Nah, kita arahkan. Terus ini seperti yang dialami oleh teman-teman yang pertukaran pelajar. Kemarin kalau enggak salah ada Wilda, ada Tia juga enggak salah ya. Atau siapa ya lagi? Ada 3 insya Allah. Nah, mereka itu sudah mau jalan ya. Di Wilda itu ke USU ya. Di USU itu dia ngambil 2 mata kuliah, yaitu DNA lingkungan sama satu apa lagi? Parasitologi. Itu di unsur Bapak, bukan di USU. Ya, di unsur ya. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Mata kuliah yang ditawarkan di biologi itu apa? Kebetulan parasitologi ada di semester ganjil. Sehingga Wilda aman. Sementara yang DNA lingkungan, kami harus memutar otak ini. Ini mana yang sesuai ya? Pada akhirnya ada mata kuliah bioinformatika. Nah, untungnya ada. Hanya saja nih problemnya nanti di semester genap. Nah, tadi sudah saya konfirmasikan kepada pimpinan di universitas dan mereka membolehkan. Jadi Wilda itu tadi jawabannya sudah dibolehkan, tinggal kamu melaksanakan aja. Nanti penilaiannya di semester berikutnya. Nah, ini teman-teman, nanti tolong kalau misalnya ada yang tertarik ikut, ya apa boleh. Nanti sering-sering aja kita komunikasi agar nanti tidak ada miss ya. Terus ini ada proyek independen, yaitu tadi ada yang ikut e-commerce, padahal kita itu bukan bidang e-commerce, kita itu bidang biologi. Sehingga kami juga sangat kesulitan, ini nanti mata kuliah yang cocok itu yang mana gitu. Nah, ini tolong nanti selanjutnya, kalau misalnya ada yang tertarik, bisa konsultasi ke kami. Tunggu bentar ya, ada nyemprot. Saya break dulu, nanti kita lanjutkan. Sekitar 5 menit ya. Ya, saya mohon maaf tadi ada penyemprotan oleh Satgas COVID, jadi ini kantor saya basah kuyup. Enggak, sayanya enggak, karena saya keluar. Oke, ada yang ditanyakan terkait kegiatan MBKM? Bapak mau tanya tentang kampus apa namanya? Merdeka Belajar. KBM itu, ya yang Merdeka Belajar itu. Tadi kan masalah Wilda tuh beberapa matkul yang tidak
kayak nggak sesuai gitu di biologi Unisma gitu. Nah, malah mikirnya kalau saya pengen ngambil matkul yang emang nggak ada di Unisma gitu biar ya bisa belajar. Ternyata yang nggak ada di Unisma. Kenapa kita ngambil matkul di kampus lain tapi di Unisma udah ada, gitu kan kayak sebuah hal yang percuma kan. Terus kalau misalkan kita udah ambil itu kampus Merdeka, tapi nilai kita tuh nggak mau diekuivalensi, cuma pengen belajar doang dari situ, bisa nggak? Kayak misalkan kita tuh ngambil matkul yang nggak sejalan atau nggak ada ekuivalensinya di biologi. Ya, oke, saya tanggapi ya. Mulai dari kenapa kok harus dikonversi, kenapa harus direkognisi? Karena apa? Kalian kuliah, kalian kuliah di luar, itu kan membutuhkan waktu, ya kan? Membutuhkan waktu, kemudian dari situ juga kalian masih mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, disinilah kita seorang dosen akademisi itu dan juga teman-teman yang di Kemendikbud ini ingin mengapresiasi kalian, bahwa kalian itu sudah melakukan kegiatan yang meningkatkan kompetensi kalian. Nah, terus dengan itu kita itu tidak dirugikan waktunya, karena kalau kita nggak dikonversi, bayangkan kamu ngambil mata kuliah di luar 20 SKS misalnya. Sementara kamu juga ngambil SKS di sini nggak bisa. Karena seorang mahasiswa itu maksimal kan paling tinggi SKS berapa? 24. Ya. Kalau 24, kemudian kalian sudah ngambil 20 di sana, nah, kita ngambilnya 4 di sini kan ya rugi. Terus kamu nggak mau diakui. Dia nggak mau diakui, pokoknya saya cuma ini belajar. Saya nggak perlu diakui pun nggak apa-apa. Kan kasihan, waktu lulusmu kan nanti akan jadi panjang gitu. Padahal SKS totalmu itu nanti berpengaruh terhadap kecepatan lulusmu gitu. Iya kan? Kan katanya lulus 124 SKS ya. Nah, kalau kamu kehilangan 20, berarti kan kamu 124. Berarti nanti lulus di semester 9. Semester 9. Kan rugi ya. Itu pertama, kenapa harus kita konversi, kita rekognisi. Kedua, terkait saya tuh pengennya itu yang nggak ada mata kuliahnya di biologi Unisma gitu ya, iya kan? Ya boleh saja. Nah, kita terus gimana konversinya dosen-dosen di pimpinan di Univ? Ya konversinya mudah. Kalian bisa cek di capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu terdiri dari 4 poin: sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Nah, untuk para S1, keterampilan umum dan sikap itu sudah ditentukan oleh Dikti. Nah, itu semua S1 di semua prodi apapun itu sama. Standarnya itu sama. Itu yang capaian pembelajaran terkait sikap dan keterampilan umum. Jadi kalau sikapnya ya terkait ketuhanan yang Maha Esa dan semuanya itu ada. Pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu ada. Semua di semua prodi ada. Tinggal di bagian prodinya. Nah, prodi itu di ranah keterampilan khusus dan pengetahuan. Kalau kalian mau ke biologi manapun, keterampilan khusus dan pengetahuannya itu sama. Sehingga kita konversinya di capaian pembelajarannya, di kompetensinya. Bukan lagi di mata kuliahnya. Nah, untuk mata kuliahnya itu memang istilahnya kita perlu dalami lagi memang. Seperti DNA lingkungan. Nah, ini DNA lingkungan capaian pembelajarannya apa sih? Saya kan harus ngecek gitu. Ini masuk di capaian yang mana? Karena apa? Kalau anak S1, capaian pembelajarannya itu misalnya adalah dia mampu mengaplikasikan teknologi, dia capaian pembelajaran di mata kuliah apa yang tercapai itu harus ada. Kalau nggak ada, berarti kalian itu nggak bisa membangun keterampilan terkait aplikasi teknologi itu tadi. Nah, kalau mau tahu,
capaian pembelajarannya di biologi, kalau enggak salah di website ada enggak ya? Saya lupa. Karena kurikulum itu sifatnya itu untuk internal saja sebenarnya. Oke, ini di website aja sih capnya. Ini ada muncul. Jadi nanti teman-teman lihat ya. Di capaian pembelajaran itu ada di akademik, kurikulum, capaian pembelajaran lulusan. Nah, sikap sama keterampilan umum ini ditentukan oleh dikti. Di semua prodi pun sama. Tinggal nanti yang biologi itu kita banyak sampai 11 dan juga sampai 9. Dan juga memang ada keterampilan yang ditambahkan dari kekhasan universitas. Nah, contohnya di sikap ini. Jadi nggak semua universitas itu bisa menginternalisasi ajaran Islam. Nah, ini nanti ditanamkan di semua mata kuliah yang ditawarkan oleh semua prodi. Tapi tidak semua gitu. Sehingga nanti kita mengeceknya di sini keterampilan khususnya. Apakah dia nanti bisa melakukan mengelola sumber daya hayati. Nah, ini kalau dicari di mata kuliah EDNA misalnya tadi di UDA itu pasti ada. Gitu. Dari situlah nanti ketemu mata kuliah ini dan ini. Mata kuliah ini yang nantinya kita tentukan sesuai nggak dengan ini. Kalau sesuai, oke, kita berarti konversinya adalah mata kuliah tersebut yang ada di biologi Unisma. Gitu teknisnya ya. Ribet memang, tapi itu menjadikan teman-teman itu menjadi diakui kegiatan yang dilakukan di luar. Gitu. Oke, yang lain? Bapak, saya izin bertanya. Ya. Kan dalam mata kuliah saya nanti tuh ada 2 SKS modul Nusantara dan itu wajib dari dikti Bapak. Nah, apakah itu bisa dikonversi atau cuma buat saya saja gitu Bapak? Modul Nusantara sama apa? 2 SKS modul Nusantara Bapak. Modul Nusantara ya. Dilihat Ya, dulu CPL-nya tadi. Ya. Gimana, Hilda? Iya Pak, itu kan saya pikir tuh maksudnya modul Nusantara itu kayak opsi gitu loh Pak. Bisa kita ambil, bisa tidak. Tapi ternyata dari diktinya itu memang itu wajib diambil di universitas yang penerimanya gitu Bapak. Nah, gini, kalaupun wajib, bisa diikuti. Tapi sekarang gini, kalau misalnya ya, saya melihat namanya saja modul Nusantara, apakah nanti ini berkaitan dengan mata kuliah kewarganegaraan? Kalau memang saya nangkapnya dari namanya aja ya, entah nanti benar atau enggak, itu nanti mohon dikoreksi. Kalau misalnya itu nanti dari, itu mata kuliah kewarganegaraan kayaknya itu. Oh, berarti kan saya sudah ngambil ya. Sudah ngambil mata kuliah KWN, kewarganegaraan. Ya berarti saya kalau mau ngambil lagi rugi. Kalian nambah-nambah SKS aja. Gitu loh. Padahal kalau kalian ingin lebih mengasah keterampilan kalian, ambil mata kuliah yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengasah skill kalian. Misalnya bicara EDNA, EDNA tadi atau DNA lingkungan udah, parasito udah. Mungkin ada ekotoksikologi. Milih mana, ekotoksikologi atau mungkin KWN, modul Nusantara. Ya saya milih yang ekotoksikologi lah. Itu. Ya, paham ya? Makanya itu, kita perlu tahu CPL-nya. Kita perlu tahu kalau ada pun RPS-nya. Karena kita nanti mengecek, dia itu ngajar, dosen itu nanti ngajar ini loh. Saya tahu, ini berarti ini mata kuliah sudah ini. Kalau ya sudah, kalau gitu nggak perlu ambil gitu. Oke, paham ya Wilda ya? Oke Pak.
kemarin tuh kalau nggak salah modul Nusantara itu berisi tentang kayak kebudayaan yang ada di suatu yang diterima, yang kita tempuh gitu loh Pak, yang luringnya kayak gitu. Tapi nanti kalau misalkan untuk lebih jelasnya, jika memang ada RPS-nya, mungkin nanti akan saya kirimkan ke Bapak. Ya, itu yang saya tunggu. RPS-nya, agar saya tahu CPL-nya itu yang mana yang sesuai gitu loh. Oke, gitu ya. Oke, yang lain. Yang lain, Bapak, kalau misalkan praktikum itu nggak bisa ya Pak, kalau ada offline-nya gitu. Kalau saya belum bisa apa-apa. ya, ini memang dilema sekali dari seluruh universitas di dunia, bahwa praktikum itu kan sebenarnya menambah hard skill-nya mahasiswa ya. Hard skill-nya mahasiswa dia itu bisa apa dan apa. Tetapi lagi-lagi kita melihat bahwa tren pandemi ini sepertinya nggak pernah akan kita berharap aja itu bisa turun, tapi kayaknya masih belum ya. Nah, terus bagaimana untuk mengantisipasinya? Ya kita terpaksa memang tetap online. Kalaupun offline, bagaimana? Banyak sekali alat yang kita itu adanya di lab, alat-alat besar yang kita mungkin nggak bisa dibawa kemana-mana dan jumlahnya cuma satu misalnya. Pada akhirnya kita yang di sini dosen-dosen itu mempraktekkan kemudian divideokan sehingga kalian tahu caranya gitu. Terus setengahnya saya tahu ini di video ini ada, caranya kayak gini dan gini. Ya walaupun harusnya kita nyentuh alatnya lah, yang minimal ya. Pinginnya kan gitu ya. Ya kita juga mohon maaf, ini memang ya ini dilema dari seluruh universitas di dunia sama. Tapi saya harap teman-teman itu tidak berkecil hati. Kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa praktikum online, offline, kuliah juga offline. Gitu ya. Kan enak juga sih sebenarnya kalau ada teman-teman yang nanti kuliahnya ngantuk ketiduran kan nggak ketahuan ya. Atau mungkin praktikumnya pokoknya online aja, nanti ngikuti yang lain. Kan banyak juga itu. Walaupun itu contoh yang jelek ya, itu nggak bagus. Itu Ya memang mudah di awal, tapi kan ya. Untuk karir kita selanjutnya tuh ya nggak tahu Pak, kayak gitu. Nah, Mending itu bersusah-susah dahulu. Iya betul. Jadi saya setuju dengan dia. Memang kalau kita nggak pegang apa-apa itu kita nggak bisa apa-apa juga sebenarnya. Kita hanya taunya teori aja. Saran saya ya untuk memperkaya diri ya. Kalau misalnya bisa dilakukan secara mandiri, bisa kalian kerjakan, praktekkan. Tapi kalau nggak bisa mandiri, misalnya menggunakan alat, ya terpaksanya kita ya pakai online. Gitu. Kalaupun nanti ada kesempatan, pasti skripsi ya. Skripsi itu pasti nanti kalian bisa ke kampus untuk analisis, atau mungkin ke lab yang terdekat. Itu boleh dilakukan. Itu ya Tia ya. Atau mungkin kalau misalkan dalam pembuatan video gitu dosen-dosen butuh bantuan, sepertinya mahasiswa juga siap kok Pak, walaupun harus antigen atau gimana, bisa Pak. Oke, nah itu nanti kalian bisa berdiskusi dengan dosen. Saya setuju. Beberapa dosen juga terpikirkan demikian, bahwa sebenarnya kita itu kalau bisa membuat video dengan mahasiswa, ya nggak harus banyak itu loh. Mereka diajak, kemudian mereka bisa mempraktekkan, kita videokan untuk dipakai pembelajaran teman-teman yang lain yang jauh-jauh. Itu juga bisa. Nah, tinggal kalian itu berkomunikasi aja dengan dosennya, sehingga itu bisa direalisasikan. Gitu ya Tia ya. Kalau Tia mau, saya dari Jakarta maulah ke sana, yang penting saya belajar, ya monggo. Silakan aja. Pokoknya komunikasi dengan dosennya, kemudian dosennya juga sepakat mau melakukan, ya silakan. Oke? Gimana yang lain?
Yang lain sepi-sepi aja nih. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, selebihnya nanti silakan. Kalau ada yang masih bingung-bingung ditanyakan. Entah itu Japri atau mungkin dengan medsos apapun, silakan. Permisi Pak, mau tanya. Oh ya, Fik, silakan. Tentang PKL itu kalau misalkan dari kita nggak mendapatkan instansi gimana Pak? Oh ya, oke. Ini problem yang kemarin dihadapi teman-teman yang baru-baru PPKM ya. Itu seperti itu. Kalau misalnya nggak ada tempat untuk PKL gimana Pak? Ya kita memang PKL ya basisnya itu di instansi. Apapun ya kita harus upayakan ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua benar-benar tetap nggak ada tempat, maka kita coba berdiskusi dengan dosen kita, dosen pembimbing. Pak, ini nggak ada tempat. Terus gimana? Apakah bisa dilakukan secara mandiri atau mengikuti risetnya Bapak? Pasti dosen juga akan memberikan opsi-opsi yang bisa dilakukan. Kalau saya, misal ya, saya tidak, mahasiswanya nggak dapat tempat ya. Oke, saya nanti handle, dilakukan di tempat yang terdekat, tapi benar-benar menggunakan asas untuk penelitian. Karena gini, Fit, kenapa kok harus instansi? Suasana dari instansi ketika kalian kerja itu ada. Gitu. Kalian benar-benar tahu kerja di industri atau di lembaga itu seperti ini gitu loh. Yang nantinya teman-teman nggak dapatkan di kuliah gitu. Kemudian kedisiplinan, kemudian bagaimana berkomunikasi bersama dengan para pekerja itu yang sebenarnya ingin kami harapkan ketika kalian bisa PKL di instansi. Sehingga memang harus diupayakan. Gitu. Kalau nggak bisa, ya oke, kita berarti PKL yang ada dengan dosen. Walaupun sebenarnya itu rugi. Saya kira kalau misalnya Taufik bisa ke misalnya ke Batu atau ke Malang di dua tempat ini, kalau nggak ada di Malang, ya ke Batu. Kalau nggak ada di Batu, ke Singosari. Ke kemana, sehingga kamu punya opsi bisa PKL di situ. Jangan stuck di tempatmu sendiri. Gitu ya, Fik ya? Fik. Baik Pak, saya mau tanya lagi. Kurang Dari apakah ada instansi yang kayak tetap bekerja sama gitu? Barangkali ada kayak instansi yang bisa bikin mahasiswa yang tetap gitu. Maaf, saya nggak bisa nangkap suaranya, Taufik. Bisa didekatnya mic-nya. Jadi gini Pak, apakah ada instansi yang sudah bekerja sama kayak tetap gitu bekerja samanya Pak? Jadi mahasiswa bisa tiap tahun bisa mengirim ke situ dari kampus gitu. Iya, kita itu sebenarnya banyak ya instansi yang kita punya bersama. Misal ya, dengan Kebun Raya Purwodadi, dengan Balai Jestro, Balai Penelitian Jeruk dan Buah Subtropika, kemudian PKPOT, dan beberapa instansi yang lain itu ada. Sehingga kalau kalian mau PKL ke sana, itu mereka sudah mempersilahkan karena mereka nunggu kalian untuk mereka juga butuh tenaga dalam melakukan penelitian gitu loh. Jadi kalau tahunan kerjasama tahunan ya pasti ada kita. Jadi dari situ kalian bisa kita ada Balai Jestro, berarti teman-teman bisa ke Balai Jestro. Balai Jestro itu ada berapa lab gitu? Lab mikologi, lab mikro, dan banyak lah di situ. Itu contoh aja. Bisa ke Kebun Raya Purwodadi. Di Kebun Raya Purwodadi itu juga banyak bidang-bidangnya, ada yang anggrek, ada yang pohon apa itu banyak. Oke ya. Jadi kalau ingin gimana?
Iya Pak, cukup. Terima Nah, kasih informasinya. ya, sehingga nanti untuk mengetahui, oh Pak, saya bingung PKL-nya di mana, bisa tanya ke kami, nanti kami beritahu, oh kamu bisa ke sini lah. Gitu. Oke ya, ini sudah asar. Tadi kesepakatannya berapa jam? 2 jam, 1,5 jam. Ya, saya kira nggak perlu lama-lama ya. Ya, Fik ya? Sudah cukup Iya ya? Pak. Insya Allah sudah cukup Pak. Ya, saya sampaikan lagi, nanti apabila ada kesulitan atau kebingungan, boleh nanti tanya ke kami untuk lebih jelasnya terkait bagaimana sih Pak teknis PKL-nya atau skripsinya, itu boleh konsultasi ke kami. Pembimbingnya juga nanti kami akan merekomendasikan siapa. Kemudian tempat-tempatnya juga kami bisa beritahukan di mana. Selanjutnya, tolong saya sampaikan lagi, tolong nanti mulai sekarang ditata. Kalian itu bidang peminatannya di mana. Cara ngeceknya gimana? Ya mudah, kalian buka aja track record kalian di transkrip. Kalian bagusnya di mana sih sebenarnya? Jujur aja, kalau memang kalian bisanya di bidang medik, ya udah ikut biomedik. Kalau bisanya di ekologi, ya udah ekologi aja, nggak apa-apa. Sehingga dari situ kalian bisa menjadi pribadi yang menonjol di bidang itu yang memang kalian bisa. Gitu ya. Oke, PR-nya itu silakan nanti dipelajari lagi yang ada di website. Saya kira sangat jelas informasi yang ada di website. Baik, untuk pertemuan sore ini, sosialisasi PKL dan skripsi, saya kira sudah cukup. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ini saya tutup langsung ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak.